Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa Alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur
ternyata wacana atau rencana untuk pengagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu. Ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan tim Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T tim Eko Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya.
karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada pengatur untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres.
Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, waktu moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penggagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap
apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan
kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres.
TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Tiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudah, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan
Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk pengumuman. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MK-MK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK-MK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI.
Jibli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawarah hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional.
saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Rahman untuk komentar. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk menggabung calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan
calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albun Romo untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK.
Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan wakil komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MKMK.
mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan
menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albun untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja.
Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN
TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor.
apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut. Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana atau rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon.
Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Rahmat untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal.
Beliau adalah Komandante Tim Eko Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu, dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Romo untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal
calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk menggabung calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudah, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu
untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan.
Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Siddiqi. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan wakil komandan, sedikit dari saya selaku moderator bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MKMK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo bagian soal komunikasi. Nah,
Jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan tim Eko juga, ya. Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik
tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik. Kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut.
Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Safir Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai.
Dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk komentar. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian
dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konvers menanggapi hasil putusan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana atau rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat
syarat permusyaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada pengatur untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana.
Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk penggagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya kenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi.
Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan
terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk menggabung calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu,
Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK-MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK-MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia,
tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Rahmat untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres.
Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Siddiqi. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MKMK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim
Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar, ini Pak Sri ya kita tahu senior. Beliau wakil komandan tim Eko juga, ya. Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga wakil komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga wakil komandan tim Eko, hukum dan advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah komandan tim Eko, hukum dan advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu, dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan
MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk pengumuman. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam.
TKN Prabowo Gibran, yakni Hinca Panjaitan, mengatakan putusan MK tidak mempunyai itu. Pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penanggalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya sampaikan oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan
calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Pengawas untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK.
Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Siddiqi. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan wakil komandan, sedikit dari saya selaku moderator bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MKMK.
Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah komandante tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan
menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja.
Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi.